baca dulu selesai. Ya, bertakwalah kepada Allah. Sebentar, Des. Kau mau potong di sini, tapi perkataan Allah kau belum habiskan gitu. Coba baca selesai dulu. Pertahankanlah istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang dinyatakan oleh Allah. Apa yang ya kan kayak gitu. Yang dinyatakan oleh Allah apa? Yang dinyatakan oleh Allah. Makanya dibaca. Apa yang dinyatakan dan engkau takut kepada manusia. Nih, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, nih yang dinyatakan oleh Allah, kami nikahkan engkau dengan dia. Oke, baik. Paham? Baik. Kenapa Allah sampai berkata kepada Muhammad bahwa Muhammad itu lebih takut kepada manusia, padahal yang harus lebih berhak ditakuti oleh Muhammad itu adalah Allah? Ya karena status anak angkat di Arab itu sama dengan anak kandung. Oke. Ini. Artinya sebenarnya Allah ingin supaya Muhammad itu menyuruh Zaid untuk menceraikan istrinya agar istrinya itu menjadi istri Muhammad, betul? Makanya nih ada Des ya keterangannya ya, sebelum ayat ini turun status anak angkat disamakan dengan anak kandung. Sebelum ke situ, mereka berhak mewarisi keluarga angkat dan ayah angkat tidak boleh menikahi mantan istri anak angkatnya. Baik. Sebelum ke situ, ayat ini turun untuk menghapus anggapan salah tersebut. Oke? Sudah? Dah? Oke, coba balikin kamera dulu, Sob. Bentar. Oke. So, kita tahu yang namanya norma ya. Tahu norma? Ya, norma terus. Norma itu biasanya terbentuk dari hati nurani setiap orang. Jadi orang sudah tahu itu secara naluriah, orang udah tahu. Misalnya gini, Sob. Kita lagi kumpul-kumpul keluarga. Kemarin Yusuf PI menggandeng Nabila. Ya kan? Pergi ke acara. Oh, siapa itu Nabila? Oh, istrinya Yusuf. Tiba-tiba 1 bulan kemudian ternyata Nabila sudah digandeng oleh ayah angkatnya Yusuf. Hai, jalan bareng kan? Kemarin gandengan tangan sama Yusuf. Besok sebulan lagi gandengan tangan sama ayah angkatnya Yusuf. Pasti orang-orang akan berkata, semua orang pasti akan begitu. Karena apa? Karena hati nurani manusia itu, Sob. Kita punya hati nurani, Sob. Kita punya norma. Bagaimana ini? Masa ya? Itu kan bekas menantunya, istri anak angkatnya, sekarang istrinya. Ya. Betul anak tidak? Itu enggak saudara. Betul. Enggak saudara. Dengar, Sob. Saya dengerin saya. Terus? Saya tahu, Sob, bahwa yang namanya anak angkat itu bukan darah daging. Saya setuju dengan kamu. Setuju saya. Terus? Tetapi norma yang ada di tengah-tengah masyarakat, karena manusia itu punya hati nurani. Kita ini beda dengan hewan, Sob. Kalau hewan nggak punya malu, hewan itu nggak punya malu dia. Manusia itu punya adab dan punya rasa malu. Nah, bayangin, Sob, kalau kamu punya anak angkat, kemudian dia punya istri. Bayangin kamu lagi jalan sama Nabila. Kamu punya ayah angkat. Tiba-tiba bulan depan Nabila istrimu itu sudah digandeng oleh ayah angkatmu. Gini, Sob. Nggak ada masalah. Jadi karena yang saya maksudkan begini, Sob. Sebenarnya, Sob ya. Di situ sudah jelas-jelas menjadi sebuah norma. Itu nggak usah di Arab, Sob. Di Indonesia, dimanapun, manusia itu punya naluri yang namanya adab ataupun peri kemanusiaan. Ada itu di dalam hatinya. Bagaimana mungkin, Sob, orang yang tadinya jalan sama kamu, besok kemudian jalan sama ayah angkatmu, Sob? Contohnya kayak gini, Des, ya. Contohnya kayak gini, aku punya anak angkat laki-laki, dia menikah, kan kayak gitu. Kalau dia bercerai dengan istrinya, anak angkatku ini bukan sedarah denganku. Betul. Aku boleh menikahi mantan istrinya. Oke, berarti kamu menikah dengan bekas istri anak angkatmu sendiri. Lah, namanya anak angkat bukan anak kandung. Tega kamu, Sob. Tega.
Nggak ada luar masalah di biasa. situ. Oke sob, artinya begini. Namanya tidak sedara, artinya tidak diharamkan. Oke, artinya. Kenapa? Oke, baik. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak sedarah dengan kamu, contohlah bekas istri sepupumu kah, bekas istri siapamu kah, bekas istri, boleh. Kalau untuk masalah yang lain-lain, Des, ada ya perinciannya di Quran surah An-Nisa. Jangan ke situ dulu. Ini hanya masalah status, membahas masalah status anak angkat. Oke, baik. Oke. Saya lanjutkan. Muhammad ngomong apa kepada Zaid? Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kamu kepada Allah. Padahal Muhammad menyembunyikan di dalam hatinya apa yang dinyatakan oleh Allah. Ya. Karena apa? Karena apa Muhammad menyembunyikan itu? Karena dia takut kepada manusia, betul? Iya. Oke, berarti yang keluar dari mulut Muhammad bertentangan dengan apa yang diperintahkan Allah nggak? Enggak. Terus kenapa dia katakan lebih takut kepada manusia? Karena apa? Budaya orang Arab, anak angkat sama dengan anak kandung. Iya. Paham? Itulah yang ingin terus? dibantah oleh Allah, betul? Ya iya. Nah, tetapi Muhammad malah lebih mengatakan sesuatu yang sesuai dengan keinginan manusia itu, betul? Apanya? Gimana? Tahanlah terus istrimu. Ya, kalau Nabi kan menyarankan pertahankan istrimu. Ya, padahal itu kan kata yang bertentangan, betul nggak? Contoh nih sob, contoh. Apanya padahal? Gini. Makanya kamu saya ajarin bagaimana mengolah Heran kata-kata. saya mau nanya aja Edis ini pusing sendiri dia. Ya, karena kamu nggak paham. Dengarkan. Kamu yang muter-muter gitu. Bukan, gini. Nih, dengarkan ya. Yusuf disuruh bilang A. Yusuf mengatakan A, padahal dia disuruh mengatakan B. Berarti bertentangan nggak? Bertentangan kalau kayak gitu. Oke. Muhammad mengatakan, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Bentar des, banyak yang DM aku. Aku bisa aja nanya, nggak usah kalian perintah. Namanya aja tanya jawab. Paham nggak? Habis kan Edis nanya dulu baru saya nanya Kristennya. Baik. Paham nggak? Sudah? Makanya dia diam aja gitu, nyimak aja. Kita untuk wajib marah-marahin wajib apa? Wajib kita itu untuk apa? Menjawab syubhatnya dulu. Jangan tanya balik langsung. Bosen apa ya? Kalau tanya balik langsung gak nyambung gitu. Oke. Muhammad mengatakan sesuatu. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Padahal ada kata padahal di situ. Artinya padahal itu adalah sesuatu yang bertentangan. Betul nggak? Padahal enggak juga. Apa fungsi kata padahal? Padahal itu kan maksud lain. Saya kebuka definisinya ya. Menurut kamus KBBI, pengertian dari padahal. Ya. Padahal adalah. Saya heran dengan Edis ini teman-teman. Ya, dia nanya aja nggak bener gitu. Baik, saya kasih tahu. Muter pertanyaannya dari tadi. Oh, Sob, kalau diskusi yang akademis kayak kita, Sob, kayak saya nggak mau diskusi. Perhatikan. Padahal, nih, fungsi kata padahal. Padahal adalah sebuah kata konjungsi koordinatif yang berfungsi untuk menunjukkan pertentangan. Perhatikan. Yang ditujukan untuk menunjukkan pertentangan antara dua kalimat yang sederajat. Konjungsi ini menghubungkan dua klausa atau lebih yang memiliki kedudukan setara. Fungsi menunjukkan pertentangan atau kontras antara informasi dalam dua klausa yang terhubung. Itu fungsi dari kata padahal. Jadi misalnya begini, Yusuf tidak makan padahal dia lapar. Jadi pada lapar itu untuk menentangkan kata yang sebelumnya. Nah, Muhammad mengatakan kepada Zaid, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Padahal berarti ini untuk menunjukkan pertentangan, betul nggak? Lalu? Padahal kamu menyembunyikan di dalam hatimu
apa yang Allah nyatakan kepada kamu. Betul? Terus? Artinya apa yang diucapkan oleh Muhammad kepada Zaid, tahanlah terus istrimu, bertentangan nggak dengan apa yang diinginkan oleh Allah? Bukan bertentangan. Bukan. Dia nggak tahu kata fungsi kata padahal. Bukan. Yusuf harus Maksudnya kayak dipulangkan Des. lagi ke Ya. SD. Gini ya, Des ya. Oke, Yang padahal itu diinginkan menentang Allah apa? apa? Yang diinginkan Allah itu setelah dia Zaid menceraikan Zainab. Kan kayak gitu. Nabi itu udah tahu. Padahal Allah pasti menyuruh. Menyuruh apa? Menyuruh menikahi Zainab tersebut. Oke, Kami betul tidak? nikahkan Zainab dengan kau. Kan kayak gitu dengan kamu. Oke. Padahal di atas itu karena status anak angkat dengan anak kandung itu sama. Oke. Padahal engkau Nggak nyambung kamu. menyembunyikan. Padahal engkau menyembunyikan, betul? Iya. Oke, berarti Muhammad menyembunyikan sesuatu nggak? Nabi Muhammad menyembunyikan sesuatu apa yang beliau sembunyikan karena akan jadi cibiran orang gitu. Oke, berarti dia mengatakan sesuatu yang kontras dari yang seharusnya dia ucapkan, betul nggak? Bukan kontras juga. Lalu apa fungsi kata padahal? Padahal jadi fungsi kata padahal itu Nabi menyimpan di dalam hati beliau. Pasti Allah akan menikahkan Zainab kalau Zaid itu sudah menyelesaikan atau menceraikannya. Paham? Oke. Berarti berarti Muhammad menyembunyikan sesuatu, betul? Nabi Muhammad udah tahu itu. Bukan. Dia Allah menyembunyikan perintahkan sesuatu untuk nggak? menikahi. Bentar, dalam Bukan hatinya dia menyembunyikan. menyembunyikan. Menyembunyikan tadi apa? Coba dibukakan Menyembunyikan lagi. Oke, itu. dibukakan lagi, Sob. Coba. Coba, Sob. Dibukakan lagi, coba. Nih kau buka. Ya, makanya pahami nih ya. Luar biasa, Ucap. Macet. sih, Muter-muter Ucap. dari tadi kau. Pusing sendiri Edis bertanya. Kan kayak gitu ya. Pusing saya, cuma kamu yang pura-pura nggak nangkep. Nih ya. Coba. Ketika engkau Nabi Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi Kepada nikmat Zaid, kepadanya, ya singkatnya kepadanya, ketika oke. engkau berkata kepada Zaid, singkatnya. Nah, lalu kata Nabi apa? Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Padahal Oke? Mana ada padahalnya? lanjutnya. Belum. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Oke? Nabi udah tahu gitu. Dan Sedangkan- engkau takut kepada manusia. Padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Ini padahalnya di sini nih. Oke, baik. Oke. Saya akan tunjukkan. Maka ketika Zaid mengakhiri keperluan terhadap istrinya, kami nikahkan engkau dengan dia Zainab agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila mereka menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya, ketetapan Allah itu pasti terjadi. Ngerti? Baik. Saya tunjukkan ya ayat Quran di sini ya. Perhatikan ya. Pusing. Oke, saya akan tunjukkan. Sabar. Tenang, Sob. Nah, saya akan tunjukkan. Biar kepada- Edis tanya terus gitu sampai pusing dia. Muter-muter dia, bertanya aja pusing dia. Oke, baik. Di sini kata di sini terjemahannya dia, Sob, di tempat saya, Sob ya. Surat Al-Ahzab ayat 37 ya. Dan ingatlah ya, dan seterusnya dipertahankan. Muter-muter sendiri Edis ya. Oke. Jadi intinya di sini yang mau saya sampaikan begini, Sob. Sedangkan kamu lebih suka pakai kata sedangkan, nggak masalah walaupun itu kata yang sama. Sedang engkau menyembunyikan. Sedangkan engkau menyembunyikan apa yang ada di dalam hatimu. Berarti yang keluar dari mulut Muhammad berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya, betul? Nah, terus? Oke, ketika dia mengatakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya, berarti yang keluar dari mulutnya berbeda dengan dari hatinya, betul? Lah. Terus kenapa? Artinya itu munafik nggak? Enggak. Apa pengertian munafik? Apanya?
jauh kali kau munafik, Dis. Jauh. Ketika seseorang mengatakan sesuatu, keluar dari mulutnya sesuatu, tetapi yang keluar dari mulutnya itu bertentangan dengan apa yang ada dalam hatinya. Apa yang disimpan oleh Nabi, ya apa yang disimpan oleh Nabi, perintah Allah itu udah diketahui oleh Nabi. Dia simpan dalam hati gitu. Apa itu? Lalu beliau memerintahkan kepada Zaid pertahankan. Oke. Perintah pertahankan itu sesuai dengan perintah Allah enggak? Lah, nggak ada hubungannya dengan Allah. Allah itu memerintahkan jika Zaid tersebut sudah menceraikan Zainab. Sob, sebenarnya Gak keinginan nyambung Allah. kau. Kaunya yang gak nyambung. Apa keinginan Allah, Sob? Allah kalau Zaid bercerai akan menikahkan Zainab dengan Nabi. Kalau bercerai, itu Kalau maksudnya. bercerai. Kenapa? Apa yang sudah diungkapkan Allah kepada Nabi? Makanya Nabi mengatakan pertahankan istrimu. Kenapa pertahankan istrimu itu adalah kalimat yang dibantah oleh Allah? Lah, nggak ada hubungannya dengan Allah itu. Iya. Sob, sebenarnya ayat itu udah begitu jelas loh, Sob. Itu ayat itu mengenai bagaimana Allah mengkritik Muhammad karena Muhammad itu lebih takut kepada manusia dia. Betul? Des, yang ditakuti Nabi Muhammad itu adalah cibiran orang karena status anak. Ya, anak angkat dengan anak kandung sama. Betul. Oke? Makanya di situ Muhammad mendapat kritik, betul? Lah, terus Dia mendapat kritik nggak dari Allah? nggak ada kritik. Terus kenapa dikatakan kamu takut kepada manusia? Padahal Allah lah yang harus kamu takuti. Dia ditegur nggak? Padahal Allah yang harus kau takuti, bukan kepada manusia. Ya, karena apa? Ya. Karena apa? Jadi begitu? konteksnya Nabi itu menyimpan di dalam hati perintah yang dinyatakan oleh Allah itu ketika Zaid tersebut sudah menceraikan Zainab. Bukan berarti di depan waktu dia mengucapkan pertahankan. Iya, Beda artinya- konteks. Baik, artinya Muhammad takut kepada manusia. Betul. Bukan takut kepada manusia, takut menyimpan status anak angkat dengan anak kandung itu sama. Saya Gitu. udah bingung. Saya balikin lagi kamera saya ya. Bukan Bagaimana- kamu yang bingung. Apa ya, Saya kamu itu besarin. bingung Sob. mau menanya tapi berputar-putar gitu. Iya, masalahnya kamu yang berputar-putar jawabnya. Lihat. Coba dari sini aja nih, sekali lagi aku jelaskan ya. Perhatikan Biar ya. dikaji aja ini ya, biar Oke, kau Sob. paham. Gak Betul bisa nggak di lagi sini, kau Sob? bawa ini nanti Oke. ini ya. Nih. Nih. Engkau takut kepada manusia, betul nggak, Sob? Oke. Nih, Des. Engkau takut kepada manusia, betul nggak? Coba. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang dinyatakan oleh Allah dan engkau takut kepada manusia. Oke, siapa yang takut Apa kepada yang manusia? ditakuti? Sebentar. Kita nggak ngomong apa yang ditakuti, Sob. Kita nggak ngomong apa yang Oke. ditakuti. Betul tidak Al-Quran menyatakan bahwa Muhammad takut kepada manusia? Nabi takut kepada manusia terus? Oke, betul atau tidak Muhammad takut kepada manusia? Lah, dan engkau takut kepada manusia, ya? Oke, coba akui. Saya Yusuf PI, coba balik dulu. Balik, Sob. Balik kameranya, Sob. Balik. Bentar, Saya kau udah ngerti apa belum Mau nih? lari. Ucup mau lari. Sob. Enggak, kau udah ngerti atau belum kamera. nih? Ayo balik dulu kamera, Sebentar, Sob. aku tanya kau dulu. Ayolah, Sob. Kau udah ngerti atau belum nih? Sob, bikinlah pengakuan, Sob. Ucup. Balik kamera, Sob. Ya. Ini kau udah ngerti apa belum? Ya, engkau takut terhadap manusia. Apa yang ditakuti? Padahal Allah lah yang lebih berhak engkau takuti. Betul. Nah, Oke, nih, coba balik ya. kamera dulu. Nih yang ditakuti, Ya. bentar ku jelaskan dulu. Status anak angkat disamakan dengan anak kandung. Oke, Ya, Muhammad takut kepada inilah manusia. yang ditakuti Nabi ya, cibiran orang. Oke, balikan dulu kamera, Sob. Kan kayak gitu. Oke, balikan dulu kamera. Habis ini kamu bertanya ya kepada saya, nanti gantian. Oh iya dong. Oke, balik. Oke, Sob. Apa? Betul atau tidak, menurut Al-Quran, Allah sendiri mengatakan, engkau Muhammad lebih takut kepada manusia. Padahal sesungguhnya Allah lah yang lebih berhak engkau takuti. Pertanyaannya, Ya. betul tidak? Sebentar. Betul atau tidak bahwa Al-Quran menyatakan Muhammad takut kepada manusia?
Ya takut konteksnya apa yang ditakuti. Kan Masalah gitu. konteks yang ditakuti kita jangan bahas dulu. Betul atau tidak Muhammad takut kepada Loh. manusia? Nggak bisa, harus dibahas konteksnya apa yang ditakuti. Oke lah. Baik, karena Yusuf malu mengakui bahwa Muhammad takut Bukan kepada lalu, manusia. kau aja muter dari tadi, Dis. Oke. Tapi Al-Quran Sebenarnya menyatakan kau bahwa- udah Oke. paham penjelasanku, cuma kau mau Oke. muter aja. Ya Baik. aku layani aja. Baik, jadi Muhammad takut kepada manusia menurut Al-Quran ya? Sudah ya. Takut? Apanya konteksnya? Iya, Muhammad takut kepada manusia. Nabi Muhammad takut ya kepada manusia karena kibiran budaya orang dulu ya Oke. di Arab situ. Oke, dia Anak takut angkat kepada sama manusia. dengan anak kandung. Oke, dia Ya takut udah. kepada manusia. Udah, kan kayak gitu. Oke, padahal Allah lah yang lebih berhak ditakuti, betul? Ya Allah lebih berhak Oke. ditakuti. Oke. Jadi intinya menurut Al-Quran Muhammad takut kepada Bah. manusia. Betul? Udah, iya. Oke, terima kasih. Ya, Muhammad takut Kenapa? kepada manusia. Oke, silakan Takutnya Yuk, apa? kamu Takut bertanya. kibiran manusia. Silakan kamu Manusia bertanya. ini mulutnya lebih kejam, kan gitu. Gak bisa kau. Ternyata mirip sama Kenapa mirip sama Rudy Iskariot. Sakit banget kepala gitu. Nanya itu aja berputar puluhan kali. Kenapa?